Pertama kita mungkin anger dulu ya, kita marah, kita shock pada saat kejadian itu, kita takut, kita cemas, lalu ada yang menyangkal perasaan itu, sampai akhirnya pelan-pelan disadari, diterima, lalu bagaimana dia move on pelan-pelan. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Semoga sehat ya, nggak cuma secara fisik, tapi juga sehat juga secara mental, karena emang 2 bulan belakangan kemarin tuh adalah situasi yang cukup berat untuk kita semuanya ya, pada saat pandemi COVID lagi naik lagi, angka kurvanya, terus kayak banyak krisis ya terjadi, tidak hanya secara finansial tapi juga vaskes kesehatan kita. Tapi alhamdulillah ya teman-teman, kalau lihat tuh kayaknya angkanya mulai turun, walaupun kita juga tetap aware dengan kesehatan, terutama kalian yang belum vaksin, segera vaksin gitu ya. Dan juga untuk menjaga kesehatan mental kita, karena banyak banget nih ya, aku coba untuk baca-baca di DM Instagram, bahkan tadi habis ngisi materi webinar pun juga banyak banget curhatan dari para peserta yang mengalami long COVID gitu, bahkan dulu udah pernah kena lagi, dan yang membuat sulit untuk hilang itu adalah traumanya gitu. Jadi kali ini aku mencoba untuk melihat dari banyaknya komen di YouTube channel ini, yang kadang-kadang suka dibacain sama tim, terus ada juga di DM Instagram di APDC Indonesia maupun analisa Widyaningrum. Ini tuh rasanya kayak banyak pertanyaan tentang trauma gitu. Nah, di kali ini kita bakalan ngobrol tentang trauma. Trauma itu apa sih gitu? Dan pada saat kita bertanya tentang trauma, pertanyaan yang sering muncul, Mbak Analisa, trauma ini bisa hilang nggak sih? Apakah dia akan menetap dalam hidup kita terus, atau sebenarnya trauma ini tuh hanya sementara gitu? Apa bedanya trauma sama ketakutan biasanya? Jadi gini teman-teman, pada saat kita bicara tentang trauma, trauma ini adalah sebuah kejadian gitu ya, yang kalau kita lihat itu dia mengendalikan pikiran, perasaan, dan perilaku kita pada sebuah kejadian yang memiliki muatan emosional menyakitkan atau menegangkan. Dan pada saat kejadian itu sudah selesai atau tidak ada di depan mata kita lagi, tapi dalam kurun waktu at least minimal 1 bulan, kok kita masih kebayang-bayang sampai akhirnya membuat kita jadi tidak produktif, terus semakin membuat kita membatasi diri dengan dunia luar, atau bahkan kita menghindari obrolan tentang kejadian tersebut, kita menghindari situasi yang serupa. Nah, ini dikatakan sebagai beberapa ciri-ciri orang yang mengalami trauma. Pertama, ada perubahan dari perilaku atau kepribadian orang tersebut. Biasanya orang ini tuh mengalami perubahannya cukup mendadak. Dari kejadian itu, besoknya dia akan mengalami perubahan, dan perubahannya menetap. Kalau perubahannya hanya 1 hari, 2 hari, ini bisa jadi dikatakan sebagai reaksi respon kaget, shock, atau stres, atau cemas, atau kepanikan yang terjadi secara natural gitu. Misalnya habis kecelakaan, pada saat kecelakaan itu kita takut gitu kan setelah kecelakaan. Tapi kalau setelah kecelakaan ini berangsur ketakutannya sampai 1 bulan, dan membuat orang ini nggak berani naik mobil, membuat orang ini jadi takut untuk ketemu jalan raya, ini bisa dikatakan sebagai sebuah trauma. Itu satu ciri-cirinya. Yang kedua, selain perubahan perilaku, ada perubahan emosi. Gelisah, cenderung kayak putus asa, itu ciri-ciri orang yang mengalami trauma. Tapi ingat, terjadinya itu sepanjang waktu, tidak hanya setelah kejadian. Lalu dia mengalami perawatan diri yang buruk pada saat dia melalui kondisi atau situasi yang melibatkan muatan emosional yang menyakitkan tadi. Dan biasanya orang-orang trauma ini menarik diri entah dari situasi tersebut atau dari lingkungan sosialnya. Kalau kita mengalami trauma ini ya teman-teman, ini biasanya disebabkan oleh pengalaman kecil, ada suatu kondisi stres tersebut yang tertentu spesifik, seperti misalnya terlibat kecelakaan tadi ya, sudah aku sebutin. Terus yang kedua, mengalami perceraian. Nah, tapi trauma ini juga bukan kita saja yang mengalami atau melihat orang yang bercerai, melihat kecelakaan di depan kita. Jadi pada saat kita mengalami situasi, belum tentu kita yang mengalaminya, tapi kita menyaksikannya. Itu juga bisa menjadi sumber trauma. Ada kekerasan dalam hubungan, kekerasan dalam keluarga atau pola asuh, kehilangan, itu juga bisa dikatakan sebagai penyebab trauma. Karena orang yang sangat dicintai, jadi pada saat ditinggalkan itu sangat memilukan gitu untuk orang tersebut, memuat emosi yang menyedihkan. Dan
penyakit tertentu seperti misalnya long COVID yang banyak dialami gitu. Jadi ini ada satu curhatan, Mbak Analisa, tahun lalu saya udah kena COVID dan di wave kedua saya kena, bahkan ini sudah 2 bulan saya belum negatif. Ini yang membuat saya itu jadi kayak trauma gitu. Sering ya kita mengatakan itu, trauma untuk ketemu orang, trauma untuk minum obat, atau trauma untuk isolasi mandiri gitu, atau trauma untuk mendengar kata-kata COVID aja saya udah takut. Kira-kira ini bakalan menetap atau akan hilang ya? Bahkan pada saat saya melihat teman saya meninggal karena COVID, saya tuh kayak takut banget gitu. Jadi trauma emosional ini akan membuat kita mengalami kewalahan dan membuat kita merasa takut terus-menerus. Kalau memang kita mengalaminya, saran aku silahkan cari bantuan profesional yang bisa memberikan kamu muatan-muatan terapi dengan melakukan emotional healing. Emotional healing itu apa sih? Dalam sebuah buku nih ya teman-teman, yaitu The Four Levels of Healing, A Guide of Balancing in the Spiritual, Mental, Emotional, and Physical Aspects of Life, yang ditulis oleh Sakti Gawain, ini menyatakan bahwa kehidupan manusia itu terdiri dari 4 eksistensi. Jadi kita itu mengalami trauma, atau kita mengalami proses yang membuat kita terluka, pada saat kita mau menyembuhkannya ada 4 elemen. Elemen pertama adalah spiritual power. Ini yang sering banget aku sebutin juga di beberapa sesi kelasku. Spiritual ini tuh bukan hanya tentang agama, tapi salah satunya. Karena spiritual ini adalah keseimbangan kita dalam memenuhi kebutuhan hidup, di mana dalam prosesnya ada pikiran kita menyatu dengan alam ini. Kita memiliki alam semesta dan terhubung dengan penciptanya. Jadi kita yakin gitu, kalau Allah sudah berkehendak, apa bisa saya? Jadi pada saat mengalami situasi yang mencekam atau menakutkan atau menegangkan, kita mengembalikan lagi kepada pencipta kita. Nah, menurut buku ini, spiritual itu adalah satu tahapan awal untuk membuat aspek mental kita lebih kuat. Aspek mental ini terdiri dari kecerdasan kita, kemampuan kita berpikir dan bernalar tentang kejadian yang tidak realistis lagi. Trauma yang disebabkan oleh pengalaman di masa lalu, pada saat kita bawa di area otak atau kejadian bagian dari kehidupan kita sekarang, nah ini yang membuat kita perlu menyadarkan diri kita bahwa pikiran ini tuh adalah kungkungan yang terjadi karena ketakutan di masa lalu. Jadi mengembangkan kekuatan mental ini akan membuat kita menjadi lebih jernih lagi terhadap apa yang terjadi secara realistis atau mana yang terjadi secara dramatis. Nah, pada saat kita melihat aspek mental ini, faktor yang mempengaruhi adalah support system. Bagaimana peran lingkungan kita memberikan satu dukungan untuk membuat kita kuat secara mental. Pada saat kita bicara tentang proses, yaitu ada tahapannya. Kita akan melihat diri kita kuat secara mental atau tidak, itu akan terlihat dari proses kita melalui sebuah masalah. Seperti kita syuting ini, akan terlihat prosesnya selesai kalau ini sudah berakhir satu step demi satu step. Aspek berikutnya adalah kekuatan emosional, yaitu kemampuan diri kita menjalankan hidup secara mendalam dan berhubung satu sama lain dengan dunia pada tingkat perasaan. Nah, susah ya. Jadi ini bagian dari diri kita dengan cara, biasanya orang akan mencari kontak atau hubungan yang lebih bermakna dengan orang lain. Atau sebelum dia ke orang lain, dia akan mencari sebuah kelekatan emosi dengan dirinya. Jadi pada saat dia terhubung dengan pengalaman dirinya atau dia terhubung dengan kepuasan hubungannya dengan orang lain seperti orang tua, anak, pasangan, sahabat, ini akan membuat aspek emosionalnya itu menjadi lebih baik gitu. Nah, kalau tadi mental ada kaitannya dengan relasi, hubungan kita dengan orang penting dalam hidup kita, tapi akan terlihat dari cara kita melaluinya, dari cara kita melalui masalah berat itu, dan itu akan dikatakan kita kuat secara mental kalau kita mampu melalui proses itu pada tahap yang lebih baik. Tapi secara emosional, aspek ini tuh sangat terhubung dengan koneksi kita pada diri sendiri dan orang lain. Jadi pada saat ini, mungkin penting untuk kita mengisi energi positif kita dengan emosi-emosi yang positif, dengan memiliki mindset yang positif, lifestyle yang positif, sehingga secara emosi kita juga memiliki muatan-muatan energi yang positif gitu. Nah, yang terakhir adalah aspek fisik. Jadi fisik ini menjadi penentu kita untuk melakukan proses healing.
Orang yang mengalami trauma, dia biasanya memiliki rawat diri yang buruk. Apalagi kalau traumatis itu cukup mendalam dalam hidupnya. Ibaratnya lagi pegang kelereng, ini adalah kejadian. Trauma itu ada di antara kelereng-kelereng kehidupan kita. Ada banyak shocking things yang terjadi dalam hidup kita. Tiba-tiba ada satu pemantik nih, trigger, yang membuat kelereng-kelereng dalam satu gelas ini tuh kena satu trigger pemantik tertentu, kok kena satu kelereng yang ada di antara ribuan kelereng di kepala kita ya. Luber, dia jatuh berserakan di depan. Nah ini, orang kalau trauma tuh gitu. Ketika kelereng itu disentil, dia akan meluberkan semua muatan emosi negatif, pikiran negatif, perilaku negatif. Dan ini terjadi pada kurun waktu yang tidak sebentar. Jadi, kalau kita melakukan emotional healing, silahkan untuk mengembangkan 4 aspek tadi teman-teman. It takes time, proses. Mulai dari spirituality. Beberapa teknik seperti relaksasi, meditasi itu menjadi salah satu faktor yang menjadi kunci kita untuk mengalami emotional healing. Secara fisik, apakah kita bisa melaluinya dengan fisik yang sehat, mental dan emosional yang kuat? Jadi kalau sekarang teman-teman memiliki trauma, silahkan lepaskan beban emosional tadi. Ibaratnya dicari dulu nih kelereng yang bikin semuanya tumpah tuh apa? Yang mana sih di antara ribuan kelereng itu? Tumpahkan dengan beberapa sesi terapi seperti art therapy, ada juga mindfulness, dan behavior kognitif. Itu tergantung dari pendekatan yang akan disesuaikan dengan kepribadian teman-teman. Lalu ketika teman-teman belajar untuk merespon, bukan bereaksi, ini kayak butuh waktu. Somehow kita harus ambil jeda dulu. Terus kita ingat lagi, trauma yang terjadi di masa lalu ini tuh apakah nyata? Apakah ini adalah sesuatu yang bisa kita bawa pada area kejadian saat ini? Atau sebenarnya hanya memicu? Kalau misalnya hanya memicu, ibaratnya sebuah luka, gini nih teman-teman. Kalian lari, kejedut nih ya di bagian sudut meja, yang membuat kaki kalian berdarah. Pada saat lutut kalian berdarah, kalian belum tutup deh lukanya, masih berdarah-darah. Kalian paksa dikasih Hansaplast gitu ya, atau apa ya, kok jadi jemput merek ya. Ditutup nih. Dan ternyata pada saat masih berdarah, kalian lari lagi, ketemu dengan sudut meja atau sudut kursi yang lain, berdarah lagi. Begitu dibuka, itu udah bonyok semua gitu. Jadi pada saat kita trauma, belajarlah untuk meresponnya dengan tepat. Bukan bereaksi yang seperti template apa yang harus dilakukan, ditutupin gitu. Bukan itu. Dilihat, kemudian disadari bahwa itu nyata, dan bagaimana proses untuk menerima bahwa itu adalah kejadian yang tidak bisa diulangi. Lalu pelan-pelan, tumbuhlah menjadi orang yang lebih kuat. Karena pada saat kita melalui perjalanan gitu ya, emotional healing ini tuh akan membuat kita jadi memaknai peristiwa traumatis adalah bagian dari saat kita bertumbuh. Jadi, kalau orang-orang yang mengalami trauma punya satu makna bahwa ini bagian dia untuk bertumbuh, maka ini adalah dinamika yang akan membuat dia sembuh dari traumanya. Nah, teman-teman, kalau kita melihat trauma ini tuh bisa dikatakan ada fasenya. Pertama kita mungkin anger dulu ya, kita marah, kita shock pada saat kejadian itu, kita takut, kita cemas, lalu ada yang menyangkal perasaan itu, sampai akhirnya pelan-pelan disadari, diterima, lalu bagaimana dia move on pelan-pelan. Nah move on yang pelan-pelan ini mungkin butuh cara, mungkin bukan ditutup aja lukanya, tapi dikasih betadine, dikasih obat merah, ditiup-tiup, dikeringin, kalau udah sembuh baru ditutup lagi pelan-pelan. Begitu akhirnya sudah siap, dibuka. Dan dia mengenali kejadian itu sebagai sebuah luka yang mengandung memori, tapi muatan emosinya sudah tidak hadir lagi pada hidupnya saat itu. Jadi teman-teman, di sesi ini aku pengen teman-teman mulai aware dengan apa yang membuat kalian trauma. Bisa jadi adalah unhappy childhood, bisa jadi adalah kejadian dari lingkungan sosial di pertemanan kita yang membuat kita takut, atau trauma karena pernah dibully, trauma karena melihat perceraian, trauma karena pernah ditinggalkan. Sadari itu menjadi bagian tubuh kita untuk bertumbuh. Kalau memang kamu butuh pertolongan profesional, silahkan hubungi terapis atau konselor. Di APDC Indonesia ada banyak psikologis yang bisa ngebantu kamu, associate psikologis yang bisa kamu temui by appointment, dan disitulah kamu bisa melalui proses
menemukan apa traumamu, sampai kita melihat trauma itu menjadi sebuah hal yang bersahabat dengan diri kita, melihat bagian yang terus ada, inner trauma itu akan ada terus loh teman-teman. Walaupun kita udah sembuh, tapi dengan menyadari secara utuh dan penuh, kita mampu merangkulnya sebagai bagian dari proses diri kita yang terus bertumbuh. Biarkan diri kamu bertumbuh dan tangguh dengan traumamu yang diterima secara utuh. Terima kasih banyak yang udah nonton Analisa Channel di episode kali ini. Dan semoga apapun traumamu, kamu bisa langsung bertemu dengan orang yang tepat dan channel yang tepat. So, jangan lupa untuk subscribe, komen, dan juga sebarkan video ini sebanyak-banyaknya. Thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.